Tes tes 1 2. Oke guys, balik lagi bersama saya Geril di channel Keren di Jiwa Awo Awo. Nah, di video kali ini sesuai thumbnail, sesuai judul, dan juga sesuai dengan yang kalian harapkan, yaitu adalah kombinasi pasukan di Town Hall 17, yang dimana kombinasi ini tergolong cukup OP, cukup overpower, cukup kuat, dan cukup hebat, dan tidak memerlukan tenaga ataupun pikiran yang berlebihan gitu. Karena troops kombinasi ini yang mau saya sharingkan kepada kalian adalah troops golem dan totem, dan juga torch ini, gear torch dari Grand Warden. Nah, bagaimana caranya memakai troops ataupun kombinasi pasukan ini? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini dan juga berikan like video ini agar kedepannya saya dapat memberikan rekomendasi troops, pasukan, gear, dan lainnya tentang game Clash of Clans ataupun tentang game-game yang lain ataupun tentang anime-anime yang lain yang bisa saya rekomendasikan kepada kalian, itu berupa OP ataupun harus ditonton dan sebagainya. Dan tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita mulai ke video tutorialnya, oke? Tapi sebelumnya saya di sini akan memberikan 3 serangan utama, dan terakhir itu adalah bonus. Yang keempat itu adalah bonus, yaitu adalah penyerangan live saya, dan bisa kalian tiru aja kombinasi troops yang saya gunakan dan juga strategi yang saya gunakan, yang dimana kombinasi troops ini tidak memerlukan strategi yang rumit. Ini hanya tentang funneling dan satu arah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lihat saja penyerangan yang pertama. Kita lihat penyerangan dari atas. Ini 2 bintang guys, karena ada kesalahan yang saya gunakan, kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya hanya mendapatkan 2 bintang saja. Dan oke, di sini kita lihat terlebih dahulu itu adalah Town Hall 18 yang masih tergolong cukup mudah gitu. Kenapa saya bilang cukup? Karena yang kalian lihat di sini jangan hanya terkecoh oleh pagarnya saja atau temboknya saja, akan tetapi hero dan juga beberapa defense utama dia itu sudah di boost, sudah di booster, sudah diperkuat, dan sudah level maksimal di Town Hall 18 gitu. 18 atau 17. Oke, langsung saja kita lihat. Dan di sini, oh ya, gear yang saya gunakan dari hero itu adalah pertama dari Barbarian King itu adalah sepatu gempa dan juga bola berduri. Untuk Archer Queen itu panah raksasa dan boneka giant. Dan berikut itu adalah torch dan juga buku penyembuh dari Grand Warden. Dan yang terakhir adalah shield dan juga tombak dari Jawara Royal. Nah, di sini pertama kita akan melepaskan dari sisi kiri dan kanan Jawara Royal dan Archer Queen-nya. Kalian tinggal menentukan Jawara Royal dia turun di sebelah kiri atau kanan, ataupun Archer Queen itu di sebelah kiri atau kanan. Jadi kalau Archer Queen sudah di kanan sini, maka Jawara Royal berarti akan di sebelah kiri. Archer Queen di sebelah kanan, Jawara Royal sebelah kiri, dan begitu pun sebaliknya. Dan kita lihat saja penyerangan saya yang pertama. Maaf, saya lagi flu, jadi mohon maaf kalau suara saya ataupun video ini agak kurang bersemangat. Nah, di sini saya lepas Jawara Royalnya itu dari sebelah kiri, berarti Archer Queen-nya akan saya lepaskan ke sebelah kanan. Kenapa begitu bang? Karena pertama saya mau mengambil
bangunan-bangunan yang ada di kotak pertama ini guys, di kotak ini guys. Jadi ada meriam pantul, mortal, builder, apa ini yang meledak-meledak ini saya juga lupa, baru air defense, baru itu wizard, dan terakhir adalah inferno. Nah di situ saya lepas saja Archer Queen dan nyalakan ability-nya. Kenapa saya nggak mengarah ke tengah? Karena pada posisi ini dia memakai spell poison. Kenapa spell poison dan kenapa nggak menargetkan spell poison? Karena pertama saya mau menghancurkan sebelah kanannya ini secara bersih gitu, walaupun hanya sebagian, supaya truk saya itu tidak keluar ke arena pertandingan gitu. Jadi mereka fokus untuk menyerang di dalam base, tidak lagi terfokus atau terdistract oleh pengumpul sumber daya ini guys yang di luar. Tapi boleh sih kalian mengambil yang di dalam ini, mengambil ataupun mengaktifkan spell towernya, itu tergantung dari style bermain kalian. Tapi ada beberapa situasi dan kondisi saya menargetkan spell tower, tapi ada di beberapa kondisi juga yang lain saya membersihkan sebelah kanannya ini ataupun sebelah kirinya, tidak menargetkan spell towernya. Jadi seperti itu ya guys, tergantung kalian maunya yang mana. Tapi kalau saran saya itu spell tower yang wajib kalian harus aktifkan di awal terlebih dahulu itu adalah spell yang menghilang, spell penghilang. Kalau untuk rage, spell rage dan juga spell poison itu saya rasa tidak terlalu bahaya gitu. Tapi kalau kalian mau ambil juga mengaktifkannya di awal nggak apa-apa, silakan. Akan tetapi yang diwajibkan itu adalah spell penghilang. Spell tower yang diisi oleh spell penghilang itu sangat-sangat worth it untuk kalian aktifkan terlebih dahulu dengan panah raksasa Archer Queen kalian gitu. Jadi oke, di sini kita langsung lanjut. Di sini kita harus membersihkan dulu beberapa bangunan ya, walaupun bangunan defense ya. Kalau untuk bangunan yang sumber daya dan sebagainya yang bukan defense itu tidak masalah. Akan tetapi kalaupun bisa dapat bangunan sumber daya ataupun bangunan-bangunan yang lain selain defense, silahkan. Tapi yang diwajibkan itu kalian harus membersihkan dulu defense di sisi kiri dan kanan. Dan di sini saya sudah lepas giant, berarti tandanya saya akan melepaskan troops utama saya. Tapi bang, abang bilang tadi harus membersihkan defense-nya dulu sisi kiri dan kanan. Kenapa sisi kanannya itu belum clear dan abang sudah melepaskan giant ataupun pasukan utamanya? Nah, jawabannya adalah di sini tugas dari Archer Queen itu tidak harus tidak harus di awal itu harus mengambil semuanya seperti Jawara Royal, karena Jawara Royal itu sifatnya itu defensif. Jadi dia hanya mengambil defense yang di dekatnya gitu. Nah, untuk Archer Queen itu saya lebih fokuskan dia hanya membersihkan sebelah kanan atau sebelah kirinya. Jadi hanya defense yang akan mengganggu gitu perjalanan troops utama saya, seperti pengumpul sumber daya ataupun bangunan-bangunan lain yang selain defense. Akan tetapi kalau kalian mau menunggu defense-nya itu kelar semua kiri dan kanan, itu bisa, tapi itu memakan waktu. Jadi kalian bisa mengikuti tutorial yang saya terapkan saat ini. Jadi di sini saya langsung saja melepaskan troops utama saya karena sebelah kiri itu sudah diambil oleh Jawara Royal. Dan langsung saja di situ kita tumpuk begini ya guys. Kita sebarkan golem meteor kita. Lalu kemudian di sini kita lepas totemnya, totem spell untuk mengalihkan beberapa bangunan untuk menargetkan totemnya, bukan troops kita. Jadi dan kita akar, sebenarnya di situ saya nggak akan mengakarin di situ. Sebenarnya saya akan mengakarin itu adalah di monolitnya. Akan tetapi saya sudah salah pencet gitu sehingga dia ke akarnya ke sini. Tapi nggak masalah karena itu akan sangat membantu gitu untuk mereka fokus langsung ke tengah, nggak fokus dulu ke inferno ini. Ya seperti itu. Untuk kegunaan spell totem itu adalah untuk
mengalihkan serangan defense musuh itu ke totem. Jadi troops kita ataupun hero kita itu bisa lebih leluasa untuk menyerang defense tersebut gitu yang ada di dekat mereka. Ya seperti itu. Jadi untuk totemnya di sini tugasnya itu untuk mengalihkan serangan defense. Nah di situ kan saya mengalihkan terus kan, lepas terus spell totemnya, dan kemudian oh ya saya lupa juga, ketika troops kalian itu sudah berjalan ke dalam satu langkah ke dalam base, itu harus kalian nyalakan ability Grand Warden-nya. Kenapa begitu? Karena untuk membuat hero dan juga troops yang lain yang ada di dalam lingkaran Grand Warden itu menambahkan kecepatan dan juga bisa melompat pagar dan juga bisa membuat attack serangan bertambah gitu. Ya kayak red spell lah gitu. Kalau kalian lepas red spell maka di situ akan menambah daya serangan dan juga kecepatan. Dan untuk gear torch ini dia fungsinya sama gitu. Dan kenapa torch ini saya mengkombinasikan dengan kitab penyembuh? Karena seperti ini guys, ketika kita masuk ke dalam, maka otomatis itu troops yang ada sisa-sisa itu yang tidak dihancurkan oleh Archer Queen ataupun Jawara Royal itu akan menyerang troops utama kita, karena dia kan itu menumpuk kan istilahnya. Jadi ketika sudah melangkah satu langkah ke dalam base musuh itu, alangkah baiknya wajib kalian nyalakan ability Grand Warden-nya. Untuk supaya apa? Supaya gear dari kita penyembuh ini aktif dan juga torch ini aktif untuk menambahkan HP atau darah dari troops kalian ataupun hero kalian yang di sekitaran jangkauan lingkaran Grand Warden. Dan untuk torch itu bisa menambahkan kecepatan dan bisa melompat pagar dan juga bisa menambahkan daya serangan troops dan juga hero kalian. Jadi seperti itu. Dan oke, di sini fokus kalian itu hanya mengalihkan serangan defense musuh itu dengan spell totem. Ketika kalian sudah melepaskan semua troops kalian, tugas kalian yang utama selanjutnya itu adalah melepas spell totem dengan waktu yang tepat. Untuk troops kalian itu masih gendut-gendut untuk menyerang defense. Jadi dengan adanya totem sebagai pengalihan isu itu, maka troops kalian itu bisa lebih leluasa untuk menjangkau dan menyerang defense dari musuh tersebut. Dan ini troops adalah salah satu troops yang OP yang saya lihat dari channel sebelah gitu, dan juga saya mengcopy dari pro player dari Clash of Clans, jadi mana mereka memakai troops seperti ini, akan tetapi dia itu fullnya itu adalah golem meteor. Tapi di sini saya merubahnya sedikit supaya ada variasi lain dan tidak plug ketiplek gitu, tidak copy paste secara manta-manta gitu. Jadi dan beberapa spellnya itu saya ada sedikit perubahan gitu dari spellnya. Di sini kalau di pro player itu mereka ada 10 totem, akan tetapi karena gue masih di tonal 17 jadi totemnya masih 8. Dan untuk spell lainnya itu tetap sama. Yang berbeda itu hanya di troopsnya saja. Mereka memakai full meteor golem, tapi di sini saya memakai giant, Grand Warden mini, es golem. Jadi seperti itu. Dan serangan berikutnya itu sama guys. Dan serangan yang saya tampilkan itu adalah serangan saya dalam pertempuran ranked atau pertempuran mode peringkat gitu. Dan kita akan melihat hasil rank saya itu, saya berada di posisi keberapa. Tapi kita lihat dulu penyerangannya ini supaya kalian paham. Nah di sini base-nya seperti ini. Jangan lihat hanya pagarnya saja ya guys, karena pagarnya itu mentok di tonal 15. Akan tetapi defense-nya itu sudah mentok di tonal 17 semuanya. Oke, di sini ya walaupun hero-nya masih cupu sih, tapi ya nggak apa-apa. Nah,
Di sini saya putuskan lepas di bawah untuk menyerang dari bawah karena saya lihat di sini ada Inferno dan juga ada Cannon yang berganda ini, dan itu sangat worth it untuk saya ambil. Jadi makanya itu saya lepas dari bawah. Nah, Archer Queen-nya itu saya lepas dari kanan untuk mengambil sebelah kanannya, membersihkan sebelah kanannya agar supaya trup saya itu bisa masuk ke tengah dengan leluasa gitu. Untuk panah raksasa ini sebagai penyedap rasa gitu. Karena kalau kalian nggak mau ambil ataupun tidak di jalurnya gitu, di jalurnya panah raksasa untuk spell towernya itu, ya kalian hanya sebagai penambah atau penambah kerusakan dari defense yang berada di jalur panah raksasa itu. Dan oke, di sini saya membersihkan beberapa dulu sedikit karena ya begitulah, untuk supaya trup saya itu tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Di sini langsung saja kita lepaskan trup utamanya. Dan oh ya, untuk meteor golemnya itu harus disebarin ya guys, dari sisi kiri dan kanan, tetapi jangan meluas. Dia hanya sekitaran, kalau dari pagar ini dia mentoknya sampai sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 4 di sebelah kiri, 4 di sebelah kanan. Jadi kalian lepas dari arah sini, berakhir ke sini, agar supaya worth it aja gitu. Bukan worth it sih, itu wajib untuk kalian lakukan supaya meteor golemnya itu bisa masuk ke dalam bersama Grand Warden dan juga Barbarian King itu, untuk masuk ke dalam. Oke. Dan ya, di sini ya sudah dipastikan itu mereka akan ke tengah, dan tugas kita selanjutnya itu adalah untuk melepas totem dan juga akarnya itu harus tepat. Dan di situ langsung saja saya menyalakan ability Grand Warden-nya, dan totemnya di situ saya mengalihkan isu di sana. Untuk isi CC-nya saya lepas poison, dan ya di situ bisa kalian lihat di situ tugas utama spell totem itu yaitu adalah mengalihkan isu. Dan di situ langsung saja saya nyalakan ability dari Barbarian King-nya untuk membuka jalan lebih lebar. Dan untuk spell totemnya saya lepas terakhir di dekat monolith. Dan di situ ada efek dari beku dari Ice Golem. Dan di sini pasti kalian bertanya, "Bang, di sini Archer Queen-nya itu sudah mati, apakah bisa rata ini?" Bisa guys. Karena di bawah itu seperti yang kalian lihat masih banyak sekali troops, dan hero kita itu duanya itu masih hidup. Dan pet kita itu ada 2 atau 3 itu yang masih hidup. Dan oh ya, untuk spell totemnya itu saya sarankan untuk tidak cepat untuk melepaskan, ataupun jangan kebanyakan untuk melepaskan di waktu yang masih cukup singkat gitu. Misalnya kalian baru lepas di menit ke 50, di menit 49 kalian lepas lagi. Tidak guys, kalian harus menunggu 2 atau 3 detik lagi untuk bisa melepaskan spell totemnya lagi. Saya menghemat gitu. Apalagi kalian melepas totemnya itu di tempat yang sama secara berulang kali di waktu yang berdekatan gitu. Jadi kalian lihat aja gitu, kalau spell totemnya di tempat yang itu sudah setengah darah ataupun akan hancur, maka kalian lepas lagi. Kalaupun di situ perlu dilepaskan spell totemnya lagi. Tapi kalau enggak, kalian lepas di tempat yang lain aja gitu. Jadi seperti ini. Oke, kita langsung saja ke penyerangan berikutnya. Dan penyerangan berikutnya saya akan ambil yang ini aja. Oh jangan, ini base terlalu mudah. Saya ambil itu yang saya sharing aja di clan. Nah ini. Oke, di sini seperti kalian lihat, pasti di antara kalian di video awal-awal itu pasti kalian akan bertanya seperti ini, "Bang, itu kan base yang terlalu mudah. Base 17 yang masih cupu dan sebagainya, base yang masih cupu dan sebagainya. Coba dong nyerang di tonal 18 mentok gitu kalau bisa." Nah, ini saya kabulin. Di sini tonal 18 ya, dan sudah kalian lihat itu boosternya itu sudah banyak, sudah ada di Ketapel, Expo, Mortar, dan Monolith, dan juga Inferno-nya. Dan hero-heronya itu sudah max
di tonal 17 ya, 100. Kalau di tonal 18 kan itu 105. Kalau untuk Jawara Royal itu 55, dan sisanya itu 2 level dari Grand Warden yang belum dimaksimalin di tonal 18. Oke, di sini tonal 18 max ya. Taruhlah tonal 18 max. Dan untuk temboknya itu sudah sebagian, dan sebagiannya lagi kan belum dirilis oleh Supercell. Nah, di sini kita lihat bagaimana saya meratakan base seperti ini. Kunci utama cuma satu sih, kalian harus membersihkan kiri dan kanannya terlebih dahulu agar supaya troops kalian itu leluasa untuk masuk ke dalam. Nah, seperti yang kalian lihat ini. Nah, langsung saja saya nyalakan di situ, nggak tahu juga fungsinya buat apa saya lepas panah raksasanya di situ. Tapi kalian lihat di sini sisi kiri dan kanannya ini udah kosong kan ya, walaupun masih ada 3 sisi sebelah kanan, tapi mereka itu nggak akan ngincar ke situ, mereka akan langsung ke dalam. Apalagi nanti saya akan menyalakan Grand Wardennya di awal-awal, jadi seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau dia sudah naik ke dalam itu harus dinyalakan ability Grand Wardennya, dan disitu saya langsung lepas spell totem untuk pengalian dan juga akarnya. Dan disitu kalian lihat saya nyalakan ability dari Grand Warden ya kan, nyalakan untuk bisa lebih mempercepat perjalanan dari langkah kaki dari troops saya gitu, dan juga damage serangannya itu bertambah, damage serangan. Jadi disitu tugas yang selanjutnya itu adalah melepas totem-totem dan menyalakan ability Barbarian King-nya. Dan disitu karena efek akarnya itu sudah hilang, jadi kita langsung saja lepas totemnya di situ untuk sebagai pengalian isu. Dan ya, di sini kalian lihat tonal 18 max bisa rata dengan mudah tanpa harus memikirkan kita harus fireball di sini kah, atau lepas di sini kah dulu, atau kita harus tunggu Grand Warden walk-nya berjalan dulu di sini menghancurkan ini baru kita bisa meratakan base tersebut. Tidak guys, untuk saya rekomendasikan buat kalian untuk tonal 17 apalagi tonal 18 untuk kalian gunakan komposisi troops ini guys, karena ini komposisi troops yang sangat OP buat kalian pakai di war klasik ataupun di farming biasa, ataupun yang terakhir itu di mode ranked. Karena di mode ranked itu sangat berbahaya untuk kalian kalau kalian tidak mendapatkan satu kombinasi troops saja itu untuk kalian pakai secara terus menerus sebagai bidak utama kalian gitu, sebagai kunci utama kalian itu untuk bisa meratakan sebuah base. Jadi seperti itu, kalian dari banyaknya kombinasi troops itu paling tidak 1 atau 2 kombinasi troops baik darat ataupun udara itu kalian sudah kuasai. Dan untuk kalian pelajari ataupun memakai kombinasi troops yang lain itu terserah kalian. Yang penting kalian ketika sudah keadaan terdesak, sudah keadaan yang harus memakai troops OP gitu, tapi kalian tidak mempunyai, dan kalian bisa pelajari ini. Dan ketika kalian sudah mendapatkan 1 atau 2, maka kalau kalian sudah bosan kombinasi-kombinasi lain ataupun sudah diharuskan untuk memakai kombinasi andalan kalian di war ataupun di ranked, ya lebih khusus di war ya kan, kita di war itu nggak bisa main-main ya kan, apalagi di ranked sekarang. Jadi kita harus memerlukan kombinasi troops 1 aja yang kita kuasai secara benar, secara akurat gitu. Dan inilah untuk troops tonal 17 dan tonal 18, saya rekomendasikan troops yang ini. Baik kalian gunakan di mode war klasik, ranked, CWL, clan games, ataupun hanya sekedar farming biasa. Tapi troops ini wajib kalian gunakan di clan war CWL, clan war liga, atau clan war klasik, ataupun di mode ranked. Kalau untuk farming dan clan games itu bisa kalian memakai kombinasi yang lain kalau kalian mau. Tapi kalau kalian nggak mau ya kalian pukul rata aja gitu, kombinasi ini kalian gunakan ke semua mode gitu. Jadi seperti itu ya. Dan di sini sudah 3 ya, sudah 3 penyerangan ya, saya sharing ya, 1 2 3 yang di sini kan. Mudah-mudahan sudah 3 ya, kalau nggak 3 saya mohon maaf.
Dan di sini saya langsung saja menunjukkan kepada kalian peringkat saya adalah peringkat 1 guys di trofi Titan Electro guys. Tapi ya bisa kalian lihat di sini sih riwayat penyerangan saya itu di nomor 1 dan 2-nya itu hanya 54% dan 89%. Kenapa begitu Min? Bang, karena begini, karena di penyerangan pertama dan kedua itu saya masih mencoba-coba kombinasi-kombinasi yang cocok saya gunakan, cocok sesuai style penyerangan saya gitu. Dan ketika masuk ke penyerangan ketiga dan seterusnya itu sudah cocok, sudah saya mendapatkan satu kombinasi terus yang bagus lewat saya menonton di YouTube youtuber lain ataupun di konten kreator lain atau di pro player yang mereka gunakan saat kompetisi gitu. Dan seperti yang kalian lihat di bawah ada satu juga yang bolong, yang mana di situ hanya mendapatkan 75% 1 bintang. Ya, di sini saya ada 3 kali kegagalan ya guys, karena di nomor 3 ke bawah itu yang Ninja Berduk itu base-nya itu agak keras menurutku, tapi itu bukan suatu alasan sih. Tapi yang menjadi alasan utama di situ adalah kekeliruan saya gitu, yang mana saya terlalu cepat melepaskan spell totemnya. Jadi sudah habis lebih dulu spell totemnya, tapi defense-nya itu masih banyak. Maka dari itu ya nggak rata gitu, hanya 35%. Jadi seperti itu. Untuk peringkatnya itu saya peringkat 1 dengan trofi itu 811, dan yang kedua itu 779, dan yang ketiga itu 759 dan seterusnya. Mudah-mudahan saya bisa bertahan di posisi pertama ini ya. Kalaupun sialnya atau jeleknya itu ya paling tidak saya masih di tempat yang bisa dipromosikan ranked saya atau peringkat saya gitu ya. Paling tidak masih di 20 besar lah. Kalau 20 ke atas kan itu sudah tetapkan, nggak bisa naik ataupun nggak bisa turun. Kalau yang bisa turun itu adalah dari 81 ke 100 gitu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan live penyerangan sebagai penutup. Dan oke, kita nyerangnya ini aja ya. Kita nyerangnya ini aja, mudah-mudahan bisa rata, doain. Oke, kita ambil dari arah ini aja ya. Kita nyalakan. Oke, kita nyalakan. Sip. Kita tunggu beberapa menit. Oke, kita langsung lepas saja. Oke, kita akarin yang di sini. Oke, lepas. Nyalakan saja ability dari itu. Nyalakan ini juga. Oke. Ayo dong ke tengah dong. Wah, mereka nggak ke tengah dong. Oke, kita ambil Jawara Royalnya di sini. Oke. Biar monolitnya dapat, guys. Biar monolitnya dapat. Oke. Oke, ayo dong serang yang itu dong. Oke. Nggak apa-apa. Aman, masih aman. Masih aman, terkendali. Oke. Jangan terlalu buru-buru ya, lepas totem Gilbert. Oke, aman aja, aman. Oke. Jangan terlalu buru-buru ya melepaskan totem, karena ya masih banyak gitu defense ya. Kalau kamu lepas terlalu cepat gitu ya akan mudah kalah gitu ya. Seperti yang kalian lihat, ini sudah pasti menang saya rasa. I mean ini udah menang kali ya. Bisa gitu diselebrasiin. Oke, jadi seperti itu ya kombinasi troops yang sangat overpower untuk kalian gunakan di tonal 17 ataupun di tonal 18. Dan bagi kalian yang mau menanyakan kombinasi troops yang paling OP di berbagai town hall gitu, bisa kalian langsung saja komentar di bawah, di kolom komentar di bawah di video ini. Nanti di next video saya akan membuat video rekomendasi troops paling OP, paling broken, paling mudah di requestan town hall yang kalian request itu.
Dan ya, begitu saja video saya kali ini, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada suara-suara lain selain suara saya, ya karena ya gitulah, saya masih memakai alat yang seadanya yang tidak bisa meredam suara lain selain suara saya. Tapi itu tidak menjadi suatu alasan untuk saya tidak membuat konten gitu buat kalian. Kalian hanya fokuskan saja suara saya, tidak perlu fokus suara-suara yang lain. Fokus di suara saya dan juga fokus di konten yang saya bagikan kepada kalian. Oke, demikian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan juga share video saya apabila bagi kalian itu bermanfaat. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya, and then see you the next video. Bye bye guys. Salam satu Neko. See you guys.